siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau absen terlebih dahulu. Ya, jadi yang pertama, Anissa Ramawati, Hadir Pak. Rizka Sintiana, Hadir Pak. Khairul Abdillah, Hadir Pak. Tiffany Aulia Tane. Hadir Pak. Ada yang belum Bapak sebut? Sudah semua Pak. Oke, baik. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini itu merupakan lanjutan materi kita sebelumnya. Nah, masih ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya itu apa? Ingat Pak. Iya apa? Perbedaan larutan, koloid dan suspensi Pak. Ya benar. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari mengenai perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Nah, masih ingat gak nih apa perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid? Ingat Pak, saya Pak. Ya, Tiffany, Kalau silakan. larutan itu bentuknya itu homogen Pak. Ya. Kalau suspensi dia heterogen. Nah, Ya. kalau koloid dia itu tampaknya itu homogen, tapi sebenarnya dia itu heterogen. Ada lagi? Ada yang Pak, bisa? Pak, Pak. Ya, Rizka. Untuk ukurannya kalau suspensi 1 nanometer, bukan Pak, larutan 1 nanometer, suspensi 1 sampai 100 nanometer, koloid besar dari 100 nanometer. Ya, bagus Rizka. Ada lagi yang ingin? Saya Pak. Kalau yang larutan itu berbentuk satu fasa dan tidak dapat disaring. Ya. Kemudian kalau yang koloid itu berbentuk dua fasa dan dapat disaring dengan penyaringan ultra. Sedangkan kalau untuk yang suspensi itu berbentuk dua fasa berbeda dan campurannya dapat disaring. Oke, bagus ya. Jadi kalian udah rata-rata paham semua nih mengenai perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Nah, jadi larutan itu merupakan larutan yang homogen, ukuran partikel yang kurang dari 1 dalam bentuk satu fasa dan tidak dapat disaring. Kemudian untuk koloid itu tampak homogen namun heterogen jika diamati secara mikroskopi. Ukuran partikelnya itu antara 1 sampai 100 nanometer dalam bentuk dua fasa dan dapat disaring dengan menggunakan penyaring ultra. Sedangkan untuk suspensi itu dia bersifat heterogen, dapat kita amati perbedaannya. Kemudian ukuran partikelnya itu lebih besar dari 100 nanometer dan berbentuk dua fasa berbeda dan campurannya itu dapat disaring dengan menggunakan penyaring biasa. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid, materi kita hari ini itu masuk kepada sifat-sifat dari koloid. Nah, manfaat kita untuk mempelajari dari sifat-sifat koloid itu ialah dengan mempelajari sifat-sifat koloid, kita dapat lebih peduli terhadap fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, seperti bentuk lintasan cahaya dari lampu sorot mobil ketika mengenai suatu kabut atau asap, kemudian gerak acak dari debu ketika kita bersih-bersih di rumah, kemudian perbedaan warna langit pada siang hari dan juga pagi atau sore hari. Nah, kemudian untuk tujuan kita pada hari ini itu diharapkan anak-anak sekalian itu mampu menjelaskan pengertian dari efek Tyndall, kemudian gerak Brown, sifat absorpsi, sifat koagulasi, dan sifat elektroforesis. Kemudian Anda sekalian juga diharapkan mampu menganalisis penerapan dari kelima sifat tersebut. Kemudian anak-anak sekalian juga diharapkan mampu membuat suatu produk dari penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sifat-sifat koloid itu sebenarnya ada banyak. Namun yang kita bahas pada pertemuan kali ini ada 5, yaitu ada efek Tyndall,
kemudian gerak Brown, sifat absorpsi, sifat koagulasi, dan sifat elektroforesis. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai efek Tyndall. Sebenarnya fenomena dari sifat efek Tyndall ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, di mana sifat ini merupakan sifat koloid, di mana suatu partikel koloid itu dapat menghamburkan cahaya yang diarahkan ke suatu medium koloid. Nah, contoh bisa anak-anak sekalian lihat di sini dicontohkan saat matahari terbit, di mana dari gambar dapat dilihat penghamburan cahaya dari sinar matahari. Nah, kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, ada yang namanya gerak Brown. Nah, sifat ini itu berkaitan dengan gerak zigzag tidak beraturan dari partikel koloid, yang mana gerakan ini terjadi terus-menerus pada partikel koloid, di mana gerakan ini itu bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop khusus. Nah, fungsi dari gerak Brown ini sendiri di dalam larutan koloid itu, jadi misalnya coba anak-anak sekalian bayangkan nih. Jadi partikel di dalam koloid itu bergerak terus-menerus secara tidak beraturan. Maka kalau misalnya berbeda dengan suspensi, dia itu cenderung gerakan partikelnya lambat dan juga lama-kelamaan akan berhenti. Dan pemberhentian itu akan menghasilkan suatu endapan. Nah, berbeda sama koloid. Kalau koloid ini karena bergerak terus-menerus, maka campurannya itu tidak dapat mengendap. Nah, lanjut ke sifat yang ketiga, itu ada absorpsi, di mana sifat koloid ini itu menyatakan bahwa koloid itu dapat menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Hal ini yang menyebabkan partikel koloid itu cenderung bermuatan sejenis dan saling tolak-menolak. Nah, perlu Anda sekalian pahami bahwa absorpsi berbeda dengan absorpsi. Nah, hal ini dapat kita lihat pada gambar yang ada di PPT Bapak ini. Yang gambar A ini merupakan proses absorpsi, sedangkan yang B itu merupakan absorpsi. Nah, jadi pada peristiwa absorpsi, muatan listrik antar medium itu saling bertukar gitu, masuk. Sedangkan pada proses absorpsi dia hanya berinteraksi dengan permukaannya saja. Oke, lanjut ya. Kita ke sifat yang keempat, yaitu koagulasi, di mana sifat koagulasi itu atau penggumpalan dapat terjadi ketika muatan dari partikel koloid itu dihilangkan dengan penambahan elektrolit. Maka antar partikelnya itu akan saling bersatu dan menyebabkan terjadinya penggumpalan. Hal ini itu berkaitan dengan yang sebelumnya, di mana ketika di sini kan ada campuran koloid nih, kemudian ditambahkan dengan larutan elektrolit. Nantinya molekul dari larutan elektrolit ini akan bergabung dengan partikel yang ada di koloidnya, akan bersatu sehingga nantinya akan terbentuk endapan atau gumpalan di dasar dari campurannya. Nah, kemudian kita masuk ke sifat yang kelima, yaitu sifat elektroforesis, di mana sifat ini itu berkaitan dengan pergerakan partikel koloid dalam suatu medan listrik. Ketika dimasukkan elektroda berarus listrik, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektroda, sehingga dari sini dapat diketahui muatan dari partikel penyusul koloid. Nah, jadi kan seperti yang anak-anak sekalian tahu bahwa biasanya elektroda itu terdiri dari dua. Apa aja itu? Elektroda positif, Ya, positif dan negatif. Nah, jadi ketika elektroda ini dimasukkan ke dalam suatu koloid, maka partikel dari koloid itu hanya akan mendekati ke salah satu elektroda saja.
bisa ke negatif ataupun positif. Nah, dari pergerakan dari partikel koloid itu kita dapat mengetahui dari muatan koloidnya. Nah, misalnya partikel koloid itu bergerak menuju elektroda negatif, maka muatan dari koloidnya bermuatan bermuatan apa? Positif. Benar, positif. Nah, kalau dia mendekati elektroda positif, Negatif berarti, Pak. ya negatif. Nah, kemudian selanjutnya Bapak menyiapkan suatu permasalahan untuk kalian bahas dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini Bapak bagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tiffany Aulia bersama dengan Hoirul satu kelompok, kemudian Anissa Rahmawati dan Rizka Sintiana satu kelompok untuk membahas permasalahan ini. Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nah, gimana anak-anak? Hasil diskusi kalian gimana? Ayo coba mulai dari kelompok 1. Baiklah Pak, jadi Ya. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi mengapa langit itu dapat berwarna biru di siang hari? Karena ketika siang hari matahari itu cenderung tegak lurus dengan permukaan bumi, sehingga sinar matahari itu dapat langsung mencapai permukaan bumi tanpa ada hambatan yang berarti, karena jarak tempuhnya itu lebih pendek. Nah, hambatan yang sedikit ini akan menyebabkan sinar matahari sedikit terdispersi atau terbelok dengan sudut yang kecil, sehingga menghasilkan warna biru. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Neng. Ya, dipersilakan kepada kelompok 2. Di sini untuk kelompok 2, di mana kenapa langit dapat berwarna orange kemerahan pada pagi atau sore hari? Itu karena pada saat pagi atau sore hari matahari itu berada di bawah, sehingga sinarnya terhambat oleh konsentrasi partikel debu yang berada di angkasa atau di langit. Nah, hambatan inilah yang menyebabkan timbulnya suatu efek tindal yang mengakibatkan cahaya matahari itu membelok, kemudian terdispersi dengan sudut yang relatif besar yang menghasilkan warna merah hingga jingga. Oleh karena itu langit pada pagi atau sore hari itu bisa berwarna merah hingga jingga. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagus jawaban kalian, sesuai dengan harapan Bapak. Jadi kita dapat simpulkan dari permasalahan ini bahwa hasil dari mengapa langit di siang hari itu berwarna biru, karena pada siang hari itu matahari tegak lurus dengan permukaan bumi, sehingga tidak hanya sedikit hambatan yang terjadi dari sinar matahari menuju permukaan bumi, sehingga dihasilkan warna biru. Berbeda halnya dengan saat pagi hari dan sore hari, dia itu cenderung membentuk sudut yang lebih besar, sehingga akan menghasilkan warna orange kemerahan. Nah, kemudian kita masuk ke materi penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari sifat-sifat dari koloid, kita akan mengetahui bagaimana sih penerapan koloid di dalam kehidupan sehari-hari. Dimana di sini yang pertama itu ada proses pembuatan es krim dengan penambahan gelatin. Dimana fungsi gelatin ini sendiri ialah untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Nah, kemudian contoh yang kedua itu paling umum kita temukan, di mana pada contoh kedua itu digunakan pada sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop atau yang sedang kita gunakan saat ini. Kemudian pada contoh yang ketiga itu ada pembentukan delta di muara sungai, di mana penerapan koloid ini berkaitan dengan sifat koagulasi dari koloid. Kemudian yang keempat hampir mirip dengan contoh yang ketiga, di mana pada contoh yang keempat ini menggunakan sifat dari koagulasi koloid, yaitu pembentukan penggumpalan asap atau
dan industri. Kemudian yang kelima itu ada penggumpalan karet dalam lateks dengan penambahan asam formal. Nah, mungkin selain contoh yang Bapak berikan, dari anak-anak sekalian ada nggak yang memiliki contoh koloid di dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak. Ayo, iya Tiffany? Pembuatan agar-agar Pak. Ya, benar, pembuatan agar-agar. Kemudian ada lagi? Saya Pak. Ya. Pada cat Pak. Ya, pada cat juga menerapkan sifat dari koloid. Kemudian ada lagi? Pak, Ya, Rizka? tinta Pak. Ya, pada pembuatan tinta juga menggunakan penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mungkin kita dapat menyimpulkan sedikit mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Ya, Tiffany? Yang pertama, sifat-sifat koloid itu ada sifat efek tidal, di mana Ya, sifat efek tidal itu merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ya, betul. Kemudian ada lagi? Ya Pak, Ya, itu Pak Herul. sifat-sifat koloid yang berikutnya itu ada gerak Brown, yaitu gerakan zigzag yang tidak beraturan dan partikel koloid yang mana gerakan ini terjadi terus-menerus pada partikel koloid. Ya, benar. Kemudian? Pak. ya. Ada absorpsi, di mana koloid dapat menyerap ion ataupun muatan listrik pada permukaannya. Hal ini yang menyebabkan partikel koloid itu cenderung bermuatan sejenis dan saling tolak-menolak. Ya, betul. Kemudian ada lagi atau tidak? Pak, Ya, Rizka? yang selanjutnya ada koagulasi, yang mana koagulasi ini merupakan suatu proses yang terjadi penggumpalan. Kemudian ada elektroforesis yang merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Ya. Kemudian tambahan sedikit mengenai penerapan dari koloid. Seperti contohnya tadi yang Tiffany jelaskan dalam pembuatan agar-agar, kemudian Ananda Rahma mencontohkan pembuatan cat, kemudian Rizka pembuatan tinta. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian mengenai penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya jadi masing-masing kalian itu akan membuat penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa dapat membuat suatu produk makanan yang merupakan salah satu contoh dari koloid di rumah. Nah, tugas ini itu dibuat dalam bentuk video dengan durasi 5-10 menit. Kemudian video tersebut diupload di YouTube kalian masing-masing. Kemudian linknya bisa di-share ke Bapak pada pertemuan kita minggu depan. Baiklah. Ya, anak-anak, mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi, jadi kita tutup pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kali ini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.